Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa sekalian. Dalam konteks situasi politik di Indonesia ya, dan mungkin dialami juga di negara lain gitu ya. Seringkali kita dihadapkan pada benturan atau dikotomi antara politik agama, dalam hal ini adalah Islam, dengan nasionalis ya. Ini dari zaman setelah kita merdeka ya. Setelah kita merdeka ini antara nasionalis dengan agama ini selalu berbenturan, ribut terus gitu ya, bahkan sampai sekarang kan gitu ya. Nah, perlu kita catat bahwa dalam konteks kesejarahan ya, sejarah Nabi ya, dalam konteks sejarah Nabi ini kita akan melihat bahwa sebetulnya tidak perlu, sebenarnya dikotomi antara Islam dengan nasionalisme merupakan sesuatu yang tidak perlu untuk diperdebatkan atau dipermasalahkan secara luas, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa kan gitu ya. Nah, saya untuk awal ini saya coba mencatat ada 3 momen ya, setidaknya ada 3 momen yang menunjukkan bahwa panutan kaum muslimin dalam adalah Nabi Muhammad SAW itu mengalami 3 momen ya. 3 momen ini yang menunjukkan bahwa beliau ini seorang nasionalis sejati. Nah, momen yang pertama adalah ketika beliau belum diangkat menjadi nabi. Ketika belum diangkat menjadi nabi, waktu itu usianya sekitar 30 tahunan ya. Nah, waktu itu di kota Mekah sedang telah terjadi banjir, kemudian Ka'bah direnovasi, dan di renovasi ini gotong royong ya, semua suku Quraisy, semua kabilah yang ada di dalam suku Quraisy ini sebagai suku yang bertanggung jawab untuk memelihara Ka'bah, mereka bergotong royong untuk membangun kembali atau memugar Ka'bah kan gitu ya. Setelah proses restorasi selesai, finishing, nah mereka itu memasuki tahap meletakkan kembali Hajar Aswad di tempat semula di salah satu pojokan Ka'bah. Nah, semuanya berselisih kan gitu, karena semua kabilah merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Nah, perselisihan ini makin lama makin memuncak, eskalasinya makin meluas ya, kemudian memuncak, memanas. Bahkan ada beberapa kabilah konon katanya yang sampai melakukan sumpah darah ya, siap mati demi meletakkan kembali Hajar Aswad di tempat semula kan gitu ya. Nah, perselisihan ini berlarut-larut gitu ya, bahkan terancam suku Quraisy ini terancam terjadinya perang saudara di antara sesama suku Quraisy ini. Nah, kemudian ada salah satu usulan bahwa apabila ada seorang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dia yang berhak untuk memutuskan suku mantuk atau kabilah mana yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempat semula. Nah, semua orang menunggu, dan tidak lama kemudian Muhammad masuk kan gitu ya, dan semua orang sepakat untuk menunjuk beliau sebagai sebagai orang yang memutuskan bagaimana solusinya kan gitu. Kemudian Nabi Muhammad waktu itu mengusulkan agar semua suku dilibatkan, perwakilan kabilah dilibatkan, suku Quraisy ya, dalam kandang suku Quraisy, semua kabilah dilibatkan untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Caranya dengan membentangkan kain bersama ya, sebuah kain, kemudian dipegang ujung-ujungnya bareng-bareng oleh perwakilan suku ini. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah kain dan digotong bareng-bareng menuju pojokan Ka'bah yang dituju kan gitu. Dan ketika pas prosesi peletakan Hajar Aswad di tempat semula itu oleh Muhammad sendiri yang melakukannya. Nah, semua suku puas kan gitu ya. Nah, dalam hal ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Muhammad itu seorang yang mempunyai visi bagaimana mempersatukan semua elemen bangsa yang ada pada waktu itu, atau dalam minimal skala kecil di kota Mekah itu adalah suku Quraisy kan gitu. Nah, itu momen yang pertama. Nah, momen yang kedua yang saya catat ketika beliau setelah tiba di Yathrib ya, pas peristiwa hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nah, setelah sampai Yathrib, apa yang dilakukan oleh beliau gitu? Beliau mempersatukan atau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah kaum yang berasal dari Mekah yang melakukan hijrah, dan kaum Ansor itu orang-orang di Yathrib yang menolong beliau kan, yang menolong orang-orang Mekah yang hijrah tadi. Nah, kemudian yang menarik gitu ya, nama Yathrib itu sendiri, nama kota Yathrib itu sendiri diganti dengan nama Madinah kan gitu. Madinah itu polanya dari kata dana, yadinu, Madinah kan.
Artinya sebuah tempat, suatu kawasan, suatu daerah, kota lah gitu ya, kota yang mempunyai sistem atau tatanan kan gitu ya. Nah, setelah mendirikan negara Madinah ini, beliau kemudian mengusulkan untuk membuat semacam kontrak sosial bersama kan, kontrak sosial di antara seluruh elemen yang ada di dalam kota ini. Nah, kontrak bersama ini atau kontrak sosial ini dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, sebuah konstitusi yang pertama kali di dunia pada waktu itu. Nah, kontrak sosial ini dilakukan dengan memandang kesetaraan antar sesama masyarakat atau warganya ya, tanpa memandang suku, ras, agama, adat istiadat gitu. Dan di Madinah waktu itu memang sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani, termasuk juga kaum musliminnya juga gitu, orang Islamnya juga, dan juga mungkin ada sebagian kaum pagan gitu, penyembah berhala yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian dari kontrak sosial ini berdirilah negara Madinah. Nah, berdirinya negara Madinah ini yang menarik, Madinah ini ternyata tidak berbentuk kerajaan, tidak berbentuk kesultanan atau semacamnya ya. Berbeda dengan negara di luar negara Madinah ya. Pada waktu itu kan ada dua negara adidaya, yaitu Romawi Timur dan Persia. Dan Romawi Timur dan Persia ini sama-sama bentuknya adalah kekaisaran. Nah, sementara negara Madinah ini seperti republik ya. Ya seperti republik itu ada kodi, ada peradilan, ada mungkin ada Darun Nadwanya juga kan gitu, yang meniru Darun Nadwanya di Mekah. Nah, Nabi sebagai seorang pemimpin politik pada waktu itu diangkat secara aklamasi kan gitu. Nah, artinya di sini Muhammad itu sudah mempunyai visi kebangsaan, visi seorang nasionalis, bagaimana mempersatukan seluruh bangsa Arab pada waktu itu gitu ya. Bagaimana agar eksistensinya itu bisa istilahnya bersaing, atau bukan bersaing lah istilahnya, bisa eksis di antara dua peradaban besar, yaitu Romawi dan Persia. Romawi ini kan Nasrani, sementara Persia ini kan Majusi kan gitu. Nah, sekali lagi negara Madinah ini bukan negara agama ya, bukan negara Islam atau apapun lah gitu ya, atau semacamnya, bukan negara teokrasi. Nah, itu yang menarik ya gitu ya. Nah, itu momen yang kedua, bagaimana menunjukkan bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad ini seorang nasionalis sejati. Nah, momen yang ketiga adalah ketika penaklukan kota Mekah ya. Jangan dikira penaklukan kota Mekah ini sebagai sebuah serangan gitu ya, serangan kemudian terjadinya balas dendam, pembantaian terhadap penduduk Mekah yang sudah bertindak keji terhadap kaum muslimin pada waktu di masa lalu lah gitu. Tidak seperti itu. Nah, ternyata ketika Nabi memasuki kota Mekah beserta pasukannya, itu tidak seperti seorang penakluk, tapi seorang yang istilahnya itu memberikan amnesti secara massal kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Penduduk Mekah yang sudah tidak berdaya kan gitu. Mereka diberikan pilihan, akan dilindungi, dijaga keselamatannya, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Terus dengan syarat yang dilindungi yang dilindungi tadi adalah yang dijamin keselamatannya itu adalah orang-orang yang berlindung di Masjidil Haram dan yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan kan gitu. Nah, makanya dari situ juga penduduk Mekah yang tadinya beragama menyembah berhala, kemudian ramai-ramai masuk Islam karena terpikat dengan visi persatuan dan visi kemanusiaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini ini terjadi amnesti massal ya gitu ya, yang melupakan segala macam pertikaian di masa lalu, melupakan kekejaman yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap kaum muslimin di masa lalu kan gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu? Ini kalau diistilahkan zaman sekarang itu rekonsiliasi bangsa Arab bersatu, satu seluruh jazirah Arab pada setelah itu efektif menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Dan sekali lagi ini sebuah entitas baru ya di masyarakat dunia pada waktu itu, di tengah dua adidaya yaitu Romawi dan Persia ya. Nah, artinya di sini Nabi Muhammad memiliki sebuah visi kebangsaan atau seorang nasionalis kan gitu ya. Nah, kita tahu mungkin juga Nabi Muhammad juga pernah menyadari bahwa kalau Nasrani pernah punya kerajaan yaitu Romawi Timur kan ya, Romawi lah gitu ya. Kemudian Yahudi juga pernah punya kerajaan atau pernah punya negara yaitu kerajaan Sulaiman. Sementara bangsa Arab
belum pernah sama sekali sebelumnya memiliki negara sendiri gitu. Mereka terdiri dari suku-suku kecil yang saling bertikai kan gitu ya. Nah, ternyata eskalasinya itu makin meluas, mempersatukan bangsa Arab ini kan gitu ya. Nah, lebih jauh lagi ternyata gitu ya, bukan hanya fanatisme kesukuan atau kebangsaan Arab saja gitu yang ditanamkan oleh istilahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi dalam Islam adalah bagaimana mempersatukan seluruh manusia kan gitu. Konteksnya adalah kemanusiaan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan gitu mana konteks apa yang dilakukan oleh Nabi itu sebagai seorang Arab, dia seorang manusia biasa dari suku atau dari bangsa Arab dengan yang disampaikan oleh Nabi itu yang berasalkan dari Islam itu sendiri ya, nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke pembahasan semula bahwa bagaimanapun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sebuah prestasi besar di sini. Bagaimana memberikan contoh kepada kita, menanamkan kepada kita satu Piagam Madinah, kemudian rekonsiliasi dan amnesti massal kan gitu ya. Jadi di atas keadilan itu ada kemanusiaan kan gitu. Nah, ya demikian salah satu. Nah, demikian sedikit paparan singkat dari saya tentang nasionalisme, tentang Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nasionalis kan itu, seorang nasionalis sejati. Dalam hal ini agar kita tidak terjebak dalam dikotomi antara politik agama dalam adalah politik Islam dengan politik nasionalis. Dua-duanya adalah sebuah hal yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Bagaimana agama yang mengedepankan kemanusiaan, kemudian bagaimana nasionalisme sebagai sebuah visi atau paham yang mengedepankan bagaimana menegakkan kesetaraan di tengah himpitan dua negara adidaya tadi kan itu, yaitu Romawi dan Persia. Nah, bangsa Arab menjadi bangsa yang cukup mewarnai pada waktu itu dalam kancah peradaban dunia dengan kemajuan yang dialami sampai berabad-abad kemudian gitu. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa lihat eksistensinya kan. Nah, adapun kaitan para pemuka atau para pendiri agama ya taruhlah dikatakan demikian ya dengan nasionalis, contoh lainnya adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini dengan semangat nasionalis gitu ya, dengan visi dia sebagai seorang nasionalis itu bagaimana nasionalis ini dalam arti bangsanya Nabi Musa itu adalah bangsa Bani Israel kan gitu ya. Nah, Bani Israel ini berusaha diselamatkan, dipersatukan, kemudian diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir ya, dari perbudakan yang dilakukan oleh Farao atau Firaun di Mesir pada waktu itu. Nah, ini menandakan bagaimana para pemuka atau sebagian para nabi melakukan hal sifatnya yang bervisi nasionalis kan gitu. Nah, artinya bahkan Israel sekarang, negara Israel itu juga sangat-sangat nasionalis kan gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.